Halo guys, bertemu lagi dengan saya Aminatul Munawaroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi codingan pada Android Studio dan bagaimana cara menghubungkan database ke aplikasi Android menggunakan API. Nah, di sini kita pergi ke Blueit Gradle KTS ya. Di sini sudah ada 4 baris kode yang berwarna hijau. Nah, ini di bagian retrofit kita untuk berkomunikasi dengan API atau network. Lalu bagian converter ini di dalam JSON agar JSON retrofit ini untuk berkomunikasi dengan langsung dipetakan ke model Kotlin atau Java. Lalu ada recall view, ini berfungsi untuk menampilkan daftar data dari hasil API atau lainnya secara efisien dan fleksibel. Lalu yang terakhir ada card view, agar berfungsi bisa membuat tampilan data yang lebih modern dan menarik. Selanjutnya kita pergi ke layout. Di layout ini ada 4 file, yaitu activity add edit, di mana untuk menginput data siswa dengan lengkap untuk memastikan tetap bisa diakses meskipun menggunakan layar kecil. Nah, selanjutnya ada activity login XML yang berfungsi menjelaskan tentang semua elemen didesain dengan warna lembut dan padding yang cukup agar tampilan nyaman digunakan oleh pengguna pada layout. Dan selanjutnya ada activity main XML. Di sini untuk menampilkan daftar siswa dalam bentuk list menggunakan review dan menyediakan tombol floating action button atau FIB untuk menambahkan daftar baru. Dan yang terakhir ada item siswa XML. Nah, ini di sini ya berfungsi untuk menampilkan satu data siswa di dalam review. Desainnya menggunakan crate view agar tampilan lebih rapi dan menarik. Baik, selanjutnya kita akan pergi ke Kotlin Java, di mana ada 9 file di bawah ini ya. Saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari add edit activity. Add edit activity ini berfungsi sebagai jembatan input data siswa dan server yang akan menambahkan siswa baru ke database dan mengedit data siswa yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada API client. Di sini berfungsi sebagai konfigurasi koneksi retrofit ke server API. Artinya dibuat satu kali dan digunakan berulang kali untuk melakukan request seperti tambah data siswa dan hapus data siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan link di database URL ini ya teman-teman. Nah, langkah pertamanya kita pergi ke koneksi WiFi. Nah, setelah kita pergi ke koneksi WiFi, kita pergi ke properties. Nah, kita klik. Nah, selanjutnya kita cari ke bawah ya. Kita cari ke bawah. Kita cari yang namanya ID F4 DNS server. Nah, ini address teman-teman. Yang bernama IPF4 address. Nah, di sini kan sudah ada 192.168.1,5. Nah, kita tinggal salin, tinggal klik. Kita Ctrl C, kita klik, lalu kita pergi ke Android ini. Tinggal kita salin. Nah, kita sudah salin. Nah, dan pastikan siswa data ini disesuaikan dari file API yang kita buat di video sebelumnya. Lanjut ke API service. API service ini codingannya ini berfungsi sebagai mendefinisikan endpoint API atau alamat dari metode
HTTP yang akan digunakan oleh aplikasi untuk login, menampilkan data siswa, dan menambahkan data siswa. Interface ini akan digunakan oleh retrofit di API client untuk membuat permintaan HTTP ke server. Lanjut ke login activity. Nah, login activity ini berperan penting sebagai gerbang awal aplikasi. Login dilakukan dengan cara yang aman dan sederhana menggunakan retrofit, validasi input, dan menampilkan hasil respon ke user. Jika login berhasil, user akan diarahkan ke main activity. Nah, dari main activity ini, kita akan menemukan codingan seperti ini yang akan menjelaskan halaman utama aplikasi di mana pengguna dapat melihat daftar data siswa. Semua proses ini dilakukan dengan komunikasi server melalui retrofit API, ditampilkan dengan RESTful view dan dikelola dengan struktur modern Android. Lalu selanjutnya ada response siswa. Codingan ini adalah model Kotlin yang digunakan untuk membaca dan menangani data balasan atau response dari server API dan mempermudah passing JSON menjadi objek Kotlin, menentukan apakah operasi berhasil atau gagal berdasarkan status dan message. Dengan ini, komunikasi antara aplikasi Android dan server API bisa berjalan lebih terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Lanjut ke siswa. Nah, codingan siswa ini teman-teman, kelas ini juga mengimplementasikan interface yang memungkinkan objek siswa dikirim antar activity melalui intent. Dengan adanya kelas ini, kita bisa mengelola data siswa secara terstruktur di aplikasi Android dan memudahkan proses input atau edit, pengiriman data antar halaman maupun pemanggilan API. Nah, selanjutnya ada siswa adapter. Siswa adapter ini untuk komponen review, yaitu komponen Android yang menampilkan data dalam bentuk list atau daftar secara efisien. Dinamai siswa adapter karena berfungsi untuk menampilkan data siswa ke dalam tampilan list dan mengantar tombol edit. Nah, ada user response. Nah, user response ini berfungsi sebagai data class di Kotlin yang digunakan untuk mempresentasikan data respon dari server saat login dilakukan dalam aplikasi Android. Data ini biasanya diperoleh dari API setelah penggunaan mengirimkan username dan password. Server akan mengembalikan respon JSON yang berisi informasi apakah login berhasil atau gagal. Dan yang terakhir ada Android Manifest. Nah, Android Manifest ini menjelaskan tentang file konfigurasi utama yang digunakan Android untuk mengetahui informasi penting tentang aplikasi seperti nama aplikasi, ikon, tema, dan aktivitas, halaman apa saja yang tersedia, dan aplikasi mana saja yang dijalankan pertama kalinya. Nah, cukup sampai di sini saja penjelasan saya tentang codingan pada aplikasi Android ini, Android Studio. Kita akan bertemu kembali pada video berikutnya tentang hasil run aplikasi dari data siswa ini ya teman-teman. Oke, bye. Thank you for watching.